Ikutlah dengan saya. Silakan duduk. Kamu akhir-akhir ini sering bergaul dengan Lim Meya dan tidak pulang ke rumah, bukan? Saya lembur sendirian kemarin dulu. Kami bekerja bersama kemarin. Seorang pria dan wanita lajang tinggal di kantor semalaman. Saya tidak bisa percaya. Seperti yang kamu katakan, kalian hanya bekerja bersama. Nah, saya baru saja menjelaskan hubungan kalian di depan semua anggota manajemen. Tampaknya itu bukan sekedar rumor. Ayah. Kami berdua hanya bekerja bersama. Saya punya masalah anggaran dari tugas yang diberikan kakak saya. Kami bekerja semalaman dan mencoba mencari solusi. Mengapa semua staf lainnya pulang? Staf yang dipindahkan dari setiap departemen pulang tidur. Dan hanya kalian berdua yang lembur dan begadang. Ayah. Saya pikir, Lim Meya sudah menjelaskannya dengan jelas sebelumnya, dan ayah juga sudah yakin. Sekarang saya sangat meragukan bahwa Lim Meya berbohong kepada saya. Jadi saya memutuskan untuk memecatnya sekarang. Kamu masih tidak percaya padaku. Nak sayang, jangan berfantasi lagi. Saya tidak akan mengizinkannya menikah denganmu. Seorang gadis dengan latar belakang dan pengalaman hidup yang sederhana seperti dia. Ayah. Saya tidak pernah berpikir untuk menikahinya. Saya memintanya menjadi sekretaris saya, karena saya sangat menghargai kelebihannya. Ada banyak hal yang bisa saya pelajari darinya. Baiklah. Lanjutkan. Ayah. Lin Meya. Terkadang bertindak sedikit bodoh. Tapi dia baik, optimis. Dan bersyukur. Dia kuat. Memiliki nilai-nilai positif dan dia penuh dengan rasa keadilan. Ayah. Kamu belum mengenalnya dengan baik. Dia seorang yatim piatu. Bahkan diperlakukan tidak adil. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu bersyukur. Optimis, bekerja keras, dan hidup dengan positif. Kehadirannya sering mengingatkan saya, bagaimana saya harus menjalani hidup saya, seperti apa orang yang ingin saya jadikan. Bagaimana menjalani hidupmu? Seperti apa orang yang ingin kamu jadikan? Kamu yang bilang. Saya bukan seperti dulu lagi. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Mengapa kalian semua menatap saya? Saya punya solusi. Tapi sekarang ini masih hanya sebuah ide. Saya tidak yakin apakah ini akan berhasil atau tidak. Ini masih belum matang. Lanjutkan. Kami menggabungkan 4 acara menjadi 1. Lanjutkan. 4 tempat. Membuang-buang area pertunjukan dan di sisi lain, biayanya terlalu tinggi. Kami tidak bisa mengendalikan biaya potensial dalam acara-acara ini. Sekarang masalah kami adalah, kami perlu menyelesaikan 4 acara dengan anggaran yang tidak mencukupi. Tidak peduli bagaimana kami menghemat biaya, bahkan jika kami berhasil, tetapi hasilnya akan jauh di bawah harapan sebagai hasilnya. Lebih baik kami fokuskan semua energi kami pada 1 acara, daripada melakukan 4 acara dengan 50% hasil. Kami berkonsentrasi pada semua yang kami miliki pada 1 acara. Bagaimana dengan tempat-tempatnya? Kami sudah menandatangani kontrak untuk 4 tempat. Kami sudah membayar uang muka. Bagaimana jika kami melupakan uang muka itu dan menggunakan saldo untuk 1 acara? Artinya, kami hanya mengeluarkan biaya dekorasi pameran dan biaya media untuk sekali ini. Tentang uang muka, Miss Liu, manajer Departemen Perencanaan, adalah dengan perusahaan konstruksi pameran. Saya pikir Miss Liu bisa berbicara dengan mereka dan mungkin masih ada kesempatan untuk mengembalikan uang muka. Saya setuju itu bisa berhasil. Jika kita melakukannya, kita hanya perlu mendesain ulang latar belakang piring dan poster dan rak pameran dan manual untuk pameran. Dan tema mencakup ke-4 pameran. Jika kita lebih agresif, Anda bisa menggabungkan bagian kosmetik ke dalam pameran baju renang dan lingerie.
Saya memeriksa sejarah bahwa di pameran sebelumnya di perusahaan kami, kita selalu menggunakan pameran kosmetik dengan pameran kostum custom made mewah. Namun kosmetik lebih ditonjolkan, tapi masih ada beberapa kekurangan. Pertama-tama, biaya dan waktu untuk kostum custom made adalah masalah besar. Kedua, produk kosmetik kami untuk konsumen biasa. Produk custom made akan tidak dekat dengan target pelanggan kami, kelompok. Oleh karena itu saya pikir, kita perlu menunjukkan fungsionalitas dan kenyamanan produk kosmetik kami melalui model kami. Ada pertanyaan lagi. Oke. Kita lanjutkan seperti yang dia usulkan. Mari kita lakukan. Meiya, kamu hebat. Kamu baru saja memperbaiki bug ini pada waktu sarapan. Saya akan membelikanmu semua sarapan mulai sekarang. Tidak. Akan ada banyak gosip di perusahaan jika mereka melihat itu. Lin Meiya, kamu melampaui harapanku. Bagaimana dengan ini? Kamu mau makan apa? Kasih tahu aku dan kita pergi makan malam nanti. Yah, aku perlu membuat keputusan yang bijak. Kamu harus membelikanku makan malam yang enak. Apapun yang kamu mau, Meiya. Makan siangmu. Jangan dimakan. Kenapa? Makanannya sudah lengket. Lupakan saja kita keluar untuk makan. Jangan lakukan itu. Tidak apa-apa, kita masih bisa memakannya. Jangan sia-siakan. Kurasa lebih baik kita menghemat waktu dan makan mie dengan cepat. Orang perlu makan agar mereka bisa bekerja. Baiklah, tidak masalah. Sudahkah kamu membuat keputusan? Kamu mau makan apa? Sudah kubilang, tidak ada anggaran apapun yang kamu mau. Sebentar, ada telepon. Halo, Siu? Halo Meiya. Aku punya sesuatu yang spesial, yang aku butuhkan bantuanmu. Kamu sudah selesai kerja? Ya, baru saja selesai. Ada apa? Aku akan kasih alamatnya nanti. Dan ada hal penting di tempat itu. Aku butuh kamu untuk mengambilnya untukku. Kamu harus sampai di sana dalam 20 menit. Aku sudah memikirkannya. Dan kamu satu-satunya yang aku percaya untuk menyimpannya. Oke, tidak masalah. Kirimkan alamatnya sekarang. Aku akan ke sana segera. Oke. Maaf. Kamu dengar itu? Teman baikku ingin aku mengambil sesuatu untuknya. Kita tidak bisa makan malam nanti. Apa itu? Kenapa buru-buru? Bahkan makan malam harus dibatalkan? Bagaimana kalau begini? Aku antar kamu ke sana, dan kita makan malam setelahnya. Bagaimana? Oke. Ayo pergi. Ayo pergi. Aku mengemudi terlalu cepat? Kamu bilang aku harus sampai di sana dalam 20 menit. Tapi kamu harus mengemudi dengan aman. Tidak masalah. Kalau begitu aku akan pelankan sedikit. Teman ini. Apakah teman baikmu saat kamu tinggal di Paris? Bagaimana kamu tahu? Aku orang yang perhatian. Aku membaca jurnalmu. Namanya Su Xiu. Dia sahabatku di Paris. Dia menampungku saat aku berada di masa tersulitku di Paris. Dan saat aku ada masalah, dia selalu yang pertama berdiri untuk melindungiku. Aku bisa bilang padamu bahwa roti yang aku panggang awalnya rasanya sangat buruk. Tapi dia mencicipinya setiap kali dengan serius. Dan dia mendorongku untuk memanggang lebih baik. Dan ya, koper itu yang sama dengan milikmu yang aku ambil salah adalah hadiah darinya. Dia bilang dia tidak menyukainya. Tapi aku tahu dia mengirimkannya padaku karena dia melihat tas koperku terlalu rusak. Tapi dia mengatakannya seperti itu untuk melindungi harga diriku. Bagaimanapun, aku tidak bisa menceritakan semuanya dalam satu hari yang terbaik di dunia. Selamat datang.
Siu, kenapa kamu kembali? Aku mendengar kamu menangis sangat sedih di telepon. Aku harus melihatmu di sini. Meya. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Nona Mei, tolong periksa apa yang dia lakukan. Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan belum mencuci satu piring pun sepanjang sore. Siapa kamu? Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku? Kamu tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Dengarkan baik-baik, aku adalah supervisor di restoran ini. Semua orang termasuk saudaramu memanggilku Nyonya Mei. Lalu? Kamu percaya aku bisa memecatmu besok? Berikan ponselku. Nona Li, aku tidak peduli. Bahkan jika aku dipecat sekarang, kau harus mencuci semua piring ini. Kalau tidak kau tidak bisa pulang. Apa yang kau mau? Ya maksudku di sini adalah, sejujurnya, saudaramu memberi kuasa padaku untuk memberitahumu bahwa semua orang termasuk kamu harus mengikuti aturan di sini. Tidak ada pengecualian. Jika kamu tidak mencuci semua ini, aku akan tetap di sini mengawasimu. Jika kamu mau melakukannya sampai besok pagi, aku juga akan tetap di sini. Hei, ada apa denganmu? Kamu mencuci seperti itu saja? Aku bicara padamu. Lakukan saja. Lakukan. Gajimu 2.000 per bulan. Satu mangkok harganya 5. Sekarang kamu harus bayar 10, jadi kamu punya sisa 1.990 RMB bulan ini. Aku mencatatnya. Lakukan saja. Terus lakukan. Liu. Bersihkan lantainya. Baik. Halo? Tuan Li, ada yang ingin kamu tanyakan padaku? Tidak juga? Itu tidak pantas. Sejak terakhir kali, kita sudah lama tidak berhubungan. Jadi aku pikir aku perlu meneleponmu. Untuk menyapa. Saya terlalu emosional hari itu. Maafkan saya. Saya akan memilih hari untuk datang ke rumahmu. Untuk meminta maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Atau datang ke rumahku untuk minta maaf. Saya yakin keluarga kita bisa mengerti kita. Tapi seseorang ingin mentraktirmu makanan laut mewah dan itu kesenangan saya. Terima kasih. Oh. Sekarang saya pindah dari rumah. Jika kamu ada waktu suatu hari, selamat datang di rumah yang hangat. Kamu pindah kemana? Ini keputusan sementara. Saya menyewa apartemen di komunitas internasional Fanghua. Komunitas di Jalan Fanghua. Ya? Saya ingin pergi ke gedung BB Internasional Fanghua. Gedung BBB. Di sini bukan B. Jangan hentikan saya. Jangan hentikan saya. Oke, bagaimana kalau hari ini? Saya ada waktu hari ini. Saya tahu restoran masakan Jepang yang enak. Saya akan pergi sendiri untuk membeli makanan ke tempatmu. Dan mari makan malam bersama, oke? Oke.
Saya kirimkan alamatnya. Sampai jumpa nanti. Hari ini, saya sangat senang. Sahabat terbaik saya datang menjenguk saya dari Prancis. Mari bersulang. Untuk persahabatan kita, habiskan. Tunggu. Saya tidak ingin melihatmu mabuk lagi. Sebagai bosmu, saya memerintahkanmu untuk mengganti anggur dengan jus jeruk. Dengar, Kamu lihat dia mabuk. itu mengerikan. Itu memalukan. Jangan dibahas lagi. Oke, aku ganti. Aku anggap jus jeruk ini sebagai anggur. Aku minum dulu. Bersulang. Habiskan. Silakan duduk. Siu, aku perlu perkenalkan secara formal. Tidak perlu aku kenal dia. Dia O yang wakil presiden di grup O. Halo, aku Susiu. Aku teman sekelas Meiya di Prancis. Dan sahabatnya. Aku sudah dengar tentangmu sejak lama. Meiya. Dalam perjalanan ini, selain kamu, aku perlu bicara dengan Chen Zhen. Kamu ada di rumahku. Ya, aku ingin memberi kejutan. Tapi aku tidak tahan. Tolong cepat kembali. Halo. Halo Li. Maaf, kurasa hari ini aku harus membatalkan janji. Aku sangat lelah hari ini, jadi aku perlu istirahat lebih awal. Mari buat janji lain hari. Nah, hati wanita lebih dalam dari samudra. Kamu modi. Tapi kamu masih perlu makan kan? Tidak masalah, aku hanya makan makanan cepat saji. Oke. Dia terlalu buruk. Dia tidak melakukan apa-apa saat kamu diganggu oleh Li Weiwei, dan dia pergi begitu saja. Pria seperti itu egois dan jahat. Saat dia ingin meninggalkanmu, dia bersaha karas menggunakan kata-kata paling kejam yang bisa dia temukan. Dan dia lari memintamu berhenti kerja. Untuknya, kamu tidak setuju. Dan dia hanya membiarkan Li Weiwei mengganggu sementara dia hanya berdiri di sana dan menonton tanpa mengatakan apa-apa. Saya, Tidak apa-apa, Siu. Itu sudah menjadi sejarah. Jangan marah. kamu, terlalu baik dan mudah disakiti oleh orang jahat. Dia sangat tidak senonoh. Orang yang tidak senonoh. Jangan hanya minum sendiri. Kalian sedang dalam obrolan wanita, aku tidak bisa ikut campur. Aku hanya bisa minum saja. Ya? Kamu beri saran kamu seorang pria. Kamu sangat mengerti pria. Katakan padaku apakah dia orang yang tidak senonoh atau tidak. Ya dia. Sangat tidak senonoh. Bersulang. Mengapa kalian berdua minum dan membiarkan aku sendiri? Itu kejam. Kamu satu-satunya yang perlu tetap sadar. Kamu sudah mabuk selama 20 tahun. Jika aku tahu Chen Zhen adalah orang seperti itu, aku tidak akan membiarkanmu kembali. Aku harap aku tetap di Prancis juga. Semuanya berubah setelah aku kembali.
Lidong sudah datang. Sekarang kami dalam perjalanan kembali ke rumahku. Lidong sudah datang. Sekarang kami dalam perjalanan kembali ke rumahku. Kamu tidak ada peningkatan dalam memundurkan mobil. Butuh 1 menit 30 detik. Mengapa kamu di sini? Aku hampir sampai di sini. Ketika aku meneleponmu, aku pikir tidak baik membuang makanan. Dan anggur. Sayang sekali aku makan dan minum sendiri. Makanan ini yang aku siapkan dengan baik. Jauh lebih baik daripada makanan cepat saji itu. Itu sangat baik darimu, ayo pergi. Kamarnya bagus. Aku pikir begitu. Mengapa lampunya menyala? Mungkin aku lupa pagi ini. Di mana sandalnya? Tidak perlu pakai. Saya tidak punya sandal pria di sini. Wah, sepertinya ada makanan enak. Mungkin pembantu saya baru saja pergi setelah masak. Saya sedang di kamar mandi di asrama kamu. Kamu bilang akan pesan makanan cepat saji. Saya pikir Nona Oh hanya makan mie instan setiap hari. Lumayan. Anggurnya juga sudah disiapkan. Kamu sepertinya minum anggur setiap hari setelah kerja. Mungkin pembantu saya yang membukanya. Saya lelah dan susah tidur belakangan ini. Ini membantu. Selamat datang di rumah saya. Terima kasih untuk makan malamnya. Lain kali giliran saya. Dengan senang hati. Tapi saya penasaran. Kenapa kamu pindah dari keluarga sendirian dan tinggal di sini? Kalau mau, kamu bisa ke hotel saya. Dan saya bisa mengatur kamar untuk kamu. Kamu bisa tinggal di sana selama yang kamu mau. Dan tempat saya lebih nyaman. Dan lebih aman. Lebih baik tinggal di tempat yang aman. Untuk kamu yang tinggal sendirian. Terima kasih. Saya memilih sini karena dekat dengan kantor. Saya tidak terlalu ketat dengan kehidupan rumah saya. Iya. Oke. Terima kasih. Jangan sia-siakan anggurnya. Simpan botol sake ini. Kamu taruh di kulkas dan rasanya akan lebih enak. Oke, simpan untuk lain kali minum bersama kamu. Lain kali kita ajak Oh yang ikut. Lupakan saja. Jangan bilang dia, saya tinggal di sini. Saya tidak ingin mereka tahu. Oke. Itu rahasia kamu.
Jadi sekarang dia bersama wanita kaya? Mungkin saja. Berikan aku ponselmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin bicara dengan pria ini. Tidak. Siu. Aku tahu kamu berada di pihakku, tapi jangan telepon dia. Aku tidak mau punya hubungan dengan pria ini. Sekarang ini bukan masalahmu. Aku harus bicara dengannya sendiri. Aku ingin bertanya padanya. Apa yang lebih penting daripada cinta 20 tahun? Dan juga aku perlu tahu, apakah dia punya hati nurani atau tidak? Berikan aku ponselnya. Tidak. Berikan padaku. Tidak. Berikan sekarang. Siu, jangan lakukan itu. Berikan padaku. Tidak. Berikan padaku. Siu, jangan lakukan itu. Ayolah, bantu aku. Kamu tertawa? Siu, jangan telepon Chen Shen. Aku sudah putus dengannya dan aku tidak berniat untuk terlibat lebih dalam. Meiya, kamu masih membela dia? Aku tahu, kamu masih menyukainya dalam hatimu, dan kamu mencoba menyelamatkan harga dirinya yang tersisa. Atau mungkin kamu ingin tetap menjaga harapan itu. Ya, aku mengakui. Tidak mudah melupakan cinta 20 tahun ini. Meiya, Yang kemari. Yang. Ya, hari ini hari yang baik. Meiya sudah menyelesaikan masalah besar untuk pekerjaanku. Seharusnya aku mengajaknya makan malam. Tapi sekarang sepertinya lebih baik untuk menyelesaikan masalah cintamu dengan sahabatmu Siu. Di sini hanya dengan satu panggilan telepon. Kamu bisa menganggapnya sebagai hadiah. Kalian berdua lebih gila dariku ketika kalian mabuk. Aku ingat kita tidak pernah makan malam bersama kecuali makan malam itu yang dipaksa ikut oleh orang tua kita 2 tahun lalu. Kami selalu pergi bersama. Dan janjian untuk pulang bersama. Sepertinya kami sedang berkencan. Tapi, kami hanya melakukan urusan kami, masing-masing. ngomong-ngomong apa sih? Kamu tiba-tiba menghubungiku dan membelikanku makanan. Apa kamu baru sadar untuk mengejarku setelah 2 tahun? Oh Urui, kamu sempurna di hatiku, kamu tahu selalu. Aku mengagumimu sungguh. Hanya karena kamu terlalu keren. Terkadang. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah pria sepertimu dengan sikap yang sama ke setiap wanita. Aku bisa melihat emosimu. Dan aku tidak bisa menebak siapa yang kamu suka. Dan kamu menerima atau menolak seseorang. Dibandingkan denganmu. Masalahku tidak penting. Aku akhirnya tahu. Kenapa kamu tidak tinggal bersamaku? Jangan bilang begitu. Apa kamu ingin tinggal bersamaku? Yah, mari bersulang, untuk tidak ada perasaan antara kita. Aku punya telepon lain. Ada banyak panggilan promosi. Abaikan saja. Mau lagi? Anggurnya enak, tolong satu lagi. Dia tidak menjawabnya? Tetap telepon. Oke. Chenze? Saya Susiu. Saya ingin berbicara dengan Anda. Maaf?
Ponsel jatuh dari lantai atas. Halo Pak, Anda bekerja untuk komunitas mana? Oke, saya mengerti. Anda simpan saja ponselnya. Saya akan menghubungi pemiliknya untuk mengambilnya. Oke, terima kasih. Orang ini melempar ponselnya keluar jendela. Dia gila. Saya harus menemukan dan berbicara dengannya hari ini. Maya, apakah kamu tahu alamatnya? Saya tidak tahu. 1701 Gedung D Fanghua International B. Wu Yang. Apakah kamu serius? Tinggalkan saya sendiri. Kalian berdua. Ayo pergi. Kalian berdua serius. Saya ingin makan lobster. Tidak buruk. Anggurnya juga disiapkan dengan baik. Sepertinya kamu minum anggur setiap hari setelah bekerja. Mengapa kamu begitu takut terlihat? Saya sudah bilang, ini bukan waktu yang tepat. Mengapa kamu tidak pergi saja? Waktu terlalu singkat. Chen Ze, kamu tahu saya sangat berharap. Ketika saya membuka pintu, kau berdiri di sana sebagai pria. Bukan bersembunyi seperti pengecut. Kita sudah sepakat tentang ini, kan? Sekarang bukan waktu yang tepat untuk go public. Dan menurutmu aku suka bersembunyi. Ponselku dilempar keluar jendela. Aku di toilet seperti anjing. Apakah aku punya harga diri? Aku harus jadi apa? Sekarang semuanya hilang. Ini hari jadi 2 tahun. Kita sudah bersama selama 2 tahun. Tidak mudah. Aku sudah mengeluarkan banyak usaha dan aku menyiapkan makan malam ini. Li Dong merusaknya hanya dalam beberapa menit. Apa yang bisa aku katakan? Aku ingin tahu. Kenapa dia tahu di mana kamu tinggal? Kalian tidak saling suka kan? Lalu apa? Kalian berdua ingin kembali sebagai kekasih? Chen Ze, apa yang kamu bicarakan? Baiklah cukup. Mari kita tenang. Aku pergi sekarang.
Jangan, tidak masuk akal sungguh. Pergi denganku. Aku memohon padamu. Aku tidak bercanda denganmu. Pergi denganku, biarkan aku pergi. Pergi. Aku memohon padamu, Ouyang, kamu bos terbaik di dunia. Bisakah kamu menyeretku sedikit saja? Aku bilang padamu, aku hanya berdiri di sini. Bisakah kamu menyeretku untuk bergerak? Aku melihat. Bisakah kamu menyeretku untuk bergerak? Kamu dengarkan aku. Ouyang, Tidakkah kamu ingin melihat? Untuk alasan apa tepatnya? Dia bahkan tidak peduli dengan ponselnya. aku tidak ingin tahu kenapa. Kamu bahkan bisa mendapatkan wanita kaya. Aku bahkan tidak peduli lagi dengan wanita kaya mana. Kita kamu. Bisakah kamu berhenti seperti Siu, berbuat onar setelah minum? Aku tidak peduli, pergi. Kamu harus pergi. Ouyang, Ouyang, aku tidak melihat ingatanmu yang baik sekarang. Kamu masih ingat kataku setelah minum? Kamu pikir aku ingin? Kamu berteriak ratusan kali hari itu. Kamu tahu nggak? Aku gigit kamu, Ouyang. Dapat teleponnya. Dapat teleponnya, dapat teleponnya. Ayo pergi. Pergi, pergi, pergi. Siu, aku pergi. Siu, ya ampun. Cepat. Lepaskan aku, Ouyang. Maafkan aku. Setelah aku keluar aku langsung menyesal. Kamu bersembunyi demi kebaikanku. Itu salahku. Selamat ulang tahun 2 tahun. Selamat ulang tahun 2 tahun. Jangan, ayo pergi. Jangan pergi. Ini di sini. Tepat di sini. Ayo kita pergi saja. Siapa? Aku Ouyang. Aku Susiu dan Limeya. Chen-ze. Buka pintunya. Chen-ze. Kamu buka pintu untukku. Ayo pergi. Kamu bersembunyi dari kami. Ada orang di rumah? Ouyang, Aku nggak bisa buka pintu. Kenapa? Ouyang ada di luar, kamu nggak bisa buka pintu. Hanya karena Ouyang ada di luar. Aku harus buka pintu. Hanya karena Ouyang. Kamu nggak boleh kasih tahu dia kamu di sini. Terus gimana dong? Kamu tutup pintu aja gini. Buka pintu, Chen-ze. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu. mereka gila. Kamu dirugikan, kamu sembunyi. Di mana? Bukankah ada seseorang di dalam kamar? Ayo ikut aku. Aku bilang ya, Chen-ze. Ponselmu ada di sini. Kalau mau ambil, buka pintunya. Buka pintunya. Siu, siu, siu. Ayahku menelepon. Buka pintu, buka pintu. Jangan teriak, ayahku menelepon. Aku akan angkat teleponnya. Di sini. Buka pintunya. Buka pintu untukku sekarang juga. Ayah, Kamu dengar kucins? Siu sudah kembali. Aku makan di luar dengan Siu. Buka pintu, Chen-ze. Suaramu kecil-kecil. Apa yang terjadi? Kenapa ada suara laki-laki? Apa kamu pergi ke rumah Siase? Tidak masalah ayah, kami semua baik-baik saja. Aku tidak bisa ceritakan semuanya dalam waktu singkat. Aku tutup teleponnya ayah. Aku baik-baik saja. Baik dah. Chen-ze, kamu tidak akan buka pintu kan? Aku akan ke kantormu besok untuk membongkar kelakuan burukmu. Bosmu ada di sini dan dia bisa menjadi saksi untukku. Benar kan, bos? Tentu lakukan apa yang kamu mau. Kamu dengar itu? Lebih baik buka pintu. Buka pintunya. Siu ayam lobster. Ayam lobster. Kupikir kamu suka udang goreng ayahku. Ayahku menggoreng udang yang terbaik. Kamu mau pedas? Enak banget. Ayo pergi. Buka pintu, buka pintu. Kembali. Bagus, semua orang ada di sini. Mari kita lihat bersama. Ingat pria di ruangan ini. Dia meninggalkan pacarnya yang asli. Dan mencari simpanan di luar. Dia membuatnya menunggu selama 20 tahun. 20 tahun. Benar. Masa muda seorang wanita. Rusak. Buka pintunya. Kalian berdua terus melakukan ini. Harus memanggil polisi dan bilang kalian masuk Kamu pasar. tidak mau buka? Aku akan menekan Ayo pintunya. pergi. Kami masuk paksa tanpa kamu membuka pintu. Apa kamu percaya, Chen-ze? Aku mohon padamu. Sudah cukup belum?
Kenapa kamu tidak membuka pintu? Ada yang sembunyi di rumahmu. Lin Meiya. Apa maksudmu? Jangan pergi. Aku tidak ingin datang padamu. Aku tidak ingin mengganggumu. Malam ini hal yang sederhana. Xiu ingin bicara denganmu. Hanya lewat telepon. Meiya, kamu tidak perlu menjelaskan padanya. Pada akhirnya kamu merusak teleponnya. Chen Zhe, aku yang datang padamu. Jika ada kata-kata, bilang padaku. Kamu yang memimpin mereka. Aku sudah bilang. Hari ini Xiu yang datang untuk bicara denganmu. Apa maksudmu terus menatap Lin Meiya? Presiden OU. Sudah jam pulang kerja, ini rumahku. Kamu datang untuk cari masalah. Tidakkah kamu pikir itu merendahkan dirimu? Aku tidak peduli dengan identitasku. Kamu ada masalah. Aku beritahu kamu, aku datang ke sini sebagai teman baik Lin Meiya. Kemudian aku ingatkan kamu di sini, sebagai staf. Jika kamu benar-benar senggang, kenapa kamu tidak memikirkan 4 acara itu? Maka kamu tidak perlu khawatir. Xiu, jika ada pertanyaan tanyakan padanya. Aku tidak ingin mendengar omongan si brengsek itu. Aku memberitahumu, Chen Zhe. Kamu meninggalkan ponselmu di lantai bawah. Aku mengambilnya untukmu. Lalu tolong beritahu aku, untuk alasan apa tepatnya kamu menjatuhkan Lin Meiya, seperti yang kamu lakukan pada ponsel. Xiu berhenti bicara. Itu bukan urusanmu. Ini urusan pribadi antara aku dan Lin Meiya. Urusan pribadi kamu mengerti. Lin Meiya, sudahkah aku membuatnya jelas bagimu? Sudahkah aku membuatnya jelas bagimu? Untuk apa kamu berteriak? Kamu sudah membuatnya jelas bagiku. Dan itu membuatmu masuk akal. Kenapa kamu begitu marah? Apakah kamu begitu marah? Karena aku datang ke rumahmu. Aku memberitahumu, Chen Zhe. Rumahmu yang kumuh. Aku tidak ingin menginjakan kaki di sini seumur hidup. Pergi, jangan membuat keributan. Ayo pergi. Apa? Aku tidak pergi. Aku memberitahumu, Chen Zhe. Jangan kamu pikir Lin Meiya itu baik, sehingga kamu bisa mengganggunya. Kenapa kamu begitu jatuh cinta padanya? Sehari sebelumnya dia ada di Prancis, dan keesokan harinya kamu putus dengannya. Jangan kamu katakan padaku, bahwa kamu bosan dengannya dalam 1 hari. Aku hanya ingin kebenaran. Kebenaran apa-apa itu kebenaran. Aku mencintainya hari ini, dan aku bisa membencinya besok. Apakah kamu pernah jatuh cinta? Kamu punya rumus, bisa kamu menghitungnya? Bisakah kamu bicara dengan baik? Jangan kamu hubungkan itu denganku. Aku memberitahumu. Aku curiga kamu sudah menyimpang. Dan kamu punya 2 perahu. Sampai Lin Meiya kembali. Dan saat itulah kamu terbongkar. Kamu meragukanku? Kamu meragukanku? Itu sebabnya kamu bisa datang ke rumahku untuk membuat masalah. Di mana buktimu? Kamu mau bukti? Bre. Dia bilang dia mau bukti. Kita harus apa? Apalagi yang bisa kita lakukan, cari saja. Setuju. Oh, yang aku peringatkan kamu, ini rumahku. Pergi. Aku akan telepon polisi. Chen Zhe, telepon polisi sekarang. Jangan bikin ribut. Chen Zhe, kamu tidak bisa telepon polisi. Chen Zhe, dia tidak bermaksud begitu. Mereka tidak bermaksud jahat. Kamu akan bikin masalah kalau telepon polisi. Kamu benar-benar tidak bisa telepon Pergi. polisi. Meiya, kamu baik-baik saja? Ouyang? Chen Zhe memukul Meiya. Chen Zhe. Ouyang. Ouyang berhenti memukul. Berhenti memukul. Kamu bodoh? Berhenti. Berhenti, Ouyang. Meiya, kamu benar-benar bodoh. Halo? Halo, aku perlu telepon polisi. Cepat, apa yang kamu lakukan?
Meiya, aku salah. Semoga Tuhan memberkatimu, sehingga kamu bisa lepas darinya. Baiklah Xiu, jangan kesal. Chenze, aku yang salah atas keributan hari ini. Maaf, aku minta maaf padamu. Mari kita bahas ini. Bisakah kita tidak mempermasalahkan ini? Kita berada di perusahaan yang sama dan masih banyak waktu untuk bekerja sama. Lupakan saja. Karena kita sudah saling mengenal sejak lama. Lupakan itu. Lin Meiya. Kamu gila ya? Kamu minta maaf ke orang seperti ini. Dia yang memukulmu duluan, oke? Baiklah. Potato. Kapan mobilmu tiba? Sebentar lagi, Paman. Xiaoya. Kamu masih di International Fanghua. International Fanghua APA. Tuan Lin. Saya petugas Wu. Putrimu ada di kantor polisi. Kantor polisi. Benar. Sengketa sipil ada perkelahian. Sedang dimediasi. Segera ke sini. Oke. Saya segera ke sana. Potato. Jam berapa mobil yang kamu panggil akan tiba? Sudah tiba. Di pintu masuk Snack Street. Bagus. Kamu yang urus pelanggan kita. Ini berbeda dengan apa yang kamu lakukan sebelumnya. Ouyang. Waktu itu kamu cukup berani. Kali ini kamu mabuk. Waktu itu apa? Pikirkanlah. Apakah kamu ingin menyelesaikannya dengan prosedur atau secara pribadi? Secara pribadi, petugas Wu, saya ingin menyelesaikannya secara pribadi. Itu tergantung pada keinginan korban. Benar. Petugas Wu. Lin Meiya adalah korban. Dia yang memukulnya duluan. Kepalanya bengkak. Rekan polisi. Bagaimana Amerika seperti yang Anda katakan? Selesaikan masalah ini sesuai prosedur atau secara pribadi. Secara pribadi, kalian berdua berdiskusi. Dan buat kesepakatan jumlah kompensasi. Sesuai prosedur, periksakan dia dulu. Lihat seberapa parah lukanya. Luka ringan cukup untuk dihukum. Lalu biasanya berapa tahun? Sudah selesai belum? Percaya atau tidak, saya akan memukulmu. Ouyang, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ini kantor polisi. Semua tenang. Sias Hang. Bawa dia ke ruangan sebelah dan tenangkan dirinya. Petugas Wu, Anda tidak bisa membawa Ouyang. Jika Anda membawanya pergi, bagaimana dia akan menjadi mediator? Bagaimana menjadi mediator? Apa sikapnya? Saya rasa ini tidak akan berhasil hari ini. Kalau begitu bawa saya juga. Karena kalian semua pergi. Hitung saya juga. Anda ikut serta dalam hal seperti ini. Xiao Zhang. Bawa mereka bertiga pergi. Tenangkan diri mereka. Ayo pergi. Bagaimana keadaan Chenze itu? Apakah dia terluka parah? Saya dengar dari petugas polisi yang bertugas bahwa dia terluka di wajah. Tidak mudah untuk diatasi. Jika memenuhi kriteria luka ringan orang, cukup untuk dihukum. Tentu saja, jika Manager Chen bersikeras, dia mengikuti prosedur hukum. Meiya, ini pertama kalinya saya di kantor polisi. Meiya, petugas polisi tadi bilang kalian berdua juga. Terakhir kali Ouyang bahkan bertindak berani untuk Bagaimana dia? Bertindak berani untuk Hanya saja saya diculik tanpa alasan. Anda diculik. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bagaimana Ouyang menyelamatkanmu? Itu saja Xiu. Aku akan memberitahumu secara detail ketika aku punya waktu. Kalian berdua sangat cocok. Satu sangat bersemangat. Tentang kunjungan pertamanya ke kantor polisi. Yang satu lagi bertindak seperti itu bukan apa-apa. Aku satu-satunya yang khawatir. Apakah Chenze memilih untuk mengakhiri dengan prosedur atau secara pribadi? Bagaimana jika Chenze benar-benar memilih untuk melalui proses hukum? Itu skenario terburuk bahwa aku masuk penjara. Itu hanya tempat untuk menjauh dari keributan, tidak terganggu.
Aku memohon untuk itu. Benarkan Siu? Benar? Ya ampun. Kalian berdua bisa tertawa? Apa yang baru saja kamu katakan itu benar? Ya, pada dasarnya. Presiden. Halo Sipir Sipio. Namaku Ou Changlin. Ayahnya Ouyang. Sipir Sipio. Jika itu kesalahan Ouyang, dia akan mengambil tanggung jawab yang seharusnya. Lakukan apa yang harus kamu lakukan padanya. Presiden. Aku seorang karyawan TOU. Aku akan memikirkan perkembangan TOU. Aku tidak berpikir itu akan baik untuk TOU. Jika itu tersebar. Jadi aku pikir kita akan menjaga ini tetap kecil. Ada beberapa kesalahpahaman antara dia dan aku, jadi aku akan kembali dan menjelaskannya padanya. Sipir. Aku memilih untuk mengakhirinya secara pribadi. Sipir sipil, apakah menurutmu itu bisa bekerja? Jika kita membawanya ke rumah sakit dulu. Untuk pemeriksaan. Di masa depan. Jika ada efek samping. Kita akan bertanggung jawab atas itu. Tidak masalah. Bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Oke. Terima kasih Ketua. Ayah. Maafkan aku. Paman Lin? Ini semua salahku. Ketika aku mendengar bahwa Mia dan Chenshe putus di Prancis. Aku sangat marah sehingga aku kembali untuk berbicara dengan Chenshe. Segera setelah aku melihat Mia, aku terlalu senang sampai minum banyak anggur. Ketika kami membicarakan Chenshe, aku langsung berlari ke dia saat marah. Dia mencoba menghentikanku. Tapi dia tidak bisa menghentikanku. Maafkan aku Paman Lin, pertama kali aku bertemu denganmu. Aku meninggalkan kesan yang buruk. Aku sangat menyesal. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu untuk ini? Sebenarnya, Maya bisa memiliki teman sepertimu, yang muncul untuknya, dan membela dirinya. Aku harus berterima kasih padamu. Ngomong-ngomong, pasti tidak sengaja. Yang Memukul Chenshe mendorong Mia duluan. Mia kepalanya terbentur sudut meja. Ada benjolan di kepalanya. Apa itu penting? Ayah, tidak apa-apa ayah. Aku baik-baik saja, lihat tidak seserius yang dikatakan Siu. Dia berlebihan, jangan khawatir. Bagus kalau kamu baik-baik saja. Ayo pulang. Baik, ayo pergi. Kamu benar-benar tidak ingin meminta pertanggungjawaban Ouyang? Aku bermaksud begitu. Tapi setelah dipikir-pikir, dia kan saudaramu. Selain itu ayahmu ada di sana. Kenapa aku tidak memberikan bantuan pada ayahmu dengan mempertimbangkan identitasnya? Selain itu, ini sepadan jika ayahmu bisa mengingatku. Dengan sedikit rasa sakit seperti ini. Kamu lihat. Perayaan 2 tahun kita terganggu. Seperti ini. Aku akan membalasnya suatu hari nanti. Sakit tidak? Tidak masalah. Kalau begitu hari ini maafkan aku karena kamu terjebak di rumah kecilku bersamaku. Aku pernah membayangkan saat masih muda bahwa aku bisa punya seorang saudara perempuan. Kita terjebak di sebuah ruangan kecil.
Seperti ini. Dan ada ranjang susun di sampingnya. Bagus. Kamu selalu diterima di rumahku dan menjadi saudara perempuanku. Bagaimana kalau besok aku beli ranjang susun? Benarkah tidak apa? Tentu saja. See you. Kenapa kamu tidak memberitahu ayahmu? Kamu kembali. Ribet banget. Aku ingin melihatmu dulu. Kalau begitu kamu tidak membawa barang bawaan. Di hotel. Lupakan aku. Aku tidak menyangka Chen Ze benar-benar tidak mengejar. Kalau begitu seharusnya aku biarkan Ouyang memukulnya 300 kali lagi. Jangan menakut-nakutiku lagi. 300 kali. Aku ketakutan setengah mati tadi. Untungnya Chen Ze dia berhenti mengejar. Apa yang akan kamu lakukan kalau dia benar-benar ingin mengejar? Ngomong-ngomong Mia, aku selalu ingin bertanya sesuatu padamu. Kamu dan Ouyang, sekarang hubungan kalian di mana? Apa di mana? Ya? Selain atasan dan bawahan. Apakah ada perkembangan lebih lanjut? Tidak ada perkembangan lebih lanjut. Kita ini hubungan kerja yang paling sederhana. Dengan kata lain, jika suatu hari aku berhenti, aku tidak akan ada hubungannya lagi dengan Ouyang. Benarkah? Kurasa tidak sesederhana itu. Meskipun bos datang untuk membela bawahannya, dia tidak akan melakukan sebanyak ini. Kamu lihat betapa parahnya dia memukul Chen Ze. Dan ekspresinya saat melihatmu terluka. Tatapannya. Kurasa itu bukan perhatian biasa dari seorang teman. Siu, kamu terlalu banyak berpikir. Alasan dia muncul untukku adalah karena aku menyelesaikan masalah besar untuknya. Dia sebenarnya ingin mengajakku makan malam hari ini. Dengan kata lain, jika aku tidak mencegah Li Weiwei untuknya, dia tidak akan menjadikanku sekretarisnya. Aku tidak ingin menjadi sekretarisnya. Aku terjebak. Jebakan yang begitu besar, aku langsung terjatuh ke dalamnya. Kamu tertawa apa? Tidak ada. Maya, kamu ceritakan padaku tentang penculikanmu. Apa yang terjadi? Ceritakan padaku. Ceritanya panjang, kamu siap mendengarnya. Hal yang paling tidak masuk akal di dunia terjadi padaku. Kamu pernah dengar tentang penculikan orang yang salah? Orang yang salah? Aku diculik sebagai orang yang salah. Siapa yang akan menculikku? Kalau aku setiap hari begitu penurut, aku sebenarnya sedang menunggu Chen Ze di basement hari itu. Aku akan melewatkan hal-hal tentang Chen Ze. Aku tidak ingin membicarakannya. Pokoknya suatu hari, tiba-tiba aku tidak tahu bagaimana tertarik masuk ke dalam mobil. Mereka sampai mencabuti rambut mereka tahu. Sekasar itu mereka memukulku, wajahku sakit. Aku mengambil fotonya. Nanti aku tunjukkan padamu. Kakak kamu mencari aku. Kamu memukul Chen Ze. Kamu juga tahu itu. Sudah tahukah kamu siapa dirimu sebenarnya? Kamu bisa berkelahi seenaknya. Tahukah kamu berapa banyak orang yang harus menangani urusanmu setelah ini? Kalau masalah ini bocor, seberapa besar dampaknya bagi perusahaan? Apa kamu pernah memikirkannya? Untuk Lin Meiya lagi? Tidak. Lalu untuk apa? Itu urusanku. Kamu tidak perlu tahu. Ouyang, aku beritahu kamu. Aku akan mengawasi Lin Meiya dengan ketat. Kalau dia membuat kesalahan lagi, aku akan langsung mengeluarkannya dari perusahaan. Apakah kamu mengerti? Sudah kukatakan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Chen Ze memang pantas dipukul. Chen Ze adalah orangku. Kamu memukulku kalau kamu memukulnya. Maka aku tegaskan lagi padamu. Lin Meiya adalah wanitaku. Mulai sekarang, jangan salahkan aku. Kalau ada yang berani memukulnya lagi. Baik. Apakah rencananya sudah keluar? Kalau tidak bisa bilang dari sekarang, aku akan menggantikanmu. Sudah. Rapat di ruang konferensi dalam 15 menit. Ada masalah?
tidak ada masalah. Kita bisa memasukkan peluncuran makeup ke dalam pakaian renang anak-anak dan pameran lingerie. Sebagian besar kegiatan peluncuran makeup perusahaan sebelumnya dilakukan dengan custom-made high-end, pakaian mewah. Sambil menyoroti presentasi, ada dua kekurangan. Pertama, siklus dan biaya pakaian custom sangat tinggi. Kedua, kosmetik kami dijual ke publik. Pakaian mewah custom premium dan makeup hanya akan menciptakan jarak dengan konsumen. Jadi menurutku di acara ini, makeup model harus menonjolkan kedekatan, fungsionalitas, dan kenyamanan. Tentang proyek ini, aku ingin menegaskan bahwa tema dan ide proyek dilakukan secara mandiri oleh Lin Meiya. Semoga dia akan mendapat apresiasi. Bagus. Kalau begitu ikuti rencana dulu. Tapi izinkan aku mengingatkanmu, semuanya ada di atas meja saat ini. Implementasi setelahnya yang paling penting. Mengerti? Mengerti. Rapat selesai.